Air ini mengandung bakteri yang cukup tinggi. Air ini nggak ada juga hubungannya dengan bisa nyembuhin kesehatan, nggak ada. Dan tolong jangan sampai terjadi hal-hal yang sirik di sini. Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasco Rusaimi mengimbau masyarakat agar tidak mengaitkan kemunculan sinkhole atau runtuhan tanah di Kabupaten 50 Kota dengan hal-hal mistis. Selasa 13 Januari 2026. Sinkhole ini muncul di area sawah warga yang ada di Jorong Tepi, Nagari Setuju Batua, Kabupaten 50 Kota. Diketahui bahwa sinkhole tersebut muncul di sawah milik seorang warga bernama Androl Mios pada Minggu 4 Januari 2026. Berdasarkan informasi sementara, kondisi wilayah yang di sekitar sinkhole masih dinyatakan aman dan tidak ada menimbulkan korban jiwa. Meskipun demikian, Vasco mengingatkan masyarakat agar tidak mengaitkan keberadaan air di sinkhole dengan hal-hal mistis. Saat ini, Pemprov Sumbar bersama Badan Geologi tengah melakukan kajian lanjutan terhadap fenomena sinkhole tersebut. Vasco Rusaimi menegaskan bahwa proses kajian menjadi hal utama untuk memastikan kondisi dan tingkat keamanan kawasan tersebut. Vasco menyampaikan pengecekan awal telah dilakukan oleh Badan Geologi. Namun, pemeriksaan lanjutan tetap dibutuhkan guna mengetahui secara detail kontur bagian dalam sinkhole. Wagub Vasco menjelaskan, hasil pengecekan Dinas Kesehatan menunjukkan bahwa kualitas air di sinkhole tidak layak untuk dikonsumsi. Nilai pH air berada di bawah 6,5 dan kandungan bakteri E. coli tercatat cukup tinggi. pH air sinkhole itu masih di bawah 6,5, jadi kondisinya kurang baik untuk diminum. Bakteri E. coli juga cukup tinggi, yaitu 11, yang seharusnya 0. Jika air ini diminum, tentu tidak bagus untuk di tubuh, jelasnya. Menurut Vasco, apabila air tersebut ingin dimanfaatkan, harus melalui proses pengolahan tertentu, dan tidak boleh dikaitkan dengan unsur mistis maupun klaim kesehatan tertentu. Untuk sementara, area sekitar sinkhole tetap dipasangi garis polisi. Ia menambahkan lubang sinkhole juga belum diperbolehkan untuk ditutup atas rekomendasi Badan Geologi, guna menjaga keseimbangan kondisi air. Bisa menjadi hal-hal yang dianggap mistis, dianggap sesat. Karena dari kondisi airnya, berdasarkan pengecekan dari Dinas Kesehatan, pH-nya itu 6,5, masih di bawah 6,5. Jadi kondisinya kurang baik untuk diminum dari sisi pH. TDS-nya sih oke, Fe-nya oke. Yang kurang bagus itu, yang tidak bagus itu bakterinya. Jadi E. coli-nya cukup tinggi, 11. Dari standar harusnya 0. Gitu loh. Nah ini kalau diminum bisa mengakibatkan kurang bagus lah buat tubuh. Sakit perut dan lain-lain. Jadi bagusnya masyarakat kalau memang untuk mengkonsumsi air tersebut ada proses lagi. Misalnya kayak dimasak dan lain-lain. Jadi dan yang paling penting itu air ini tidak ada kaitannya sama hal-hal yang mistis. Bisa menjadi obat nggak? Itu sama kayak air-air yang di Tangaiye lah, kira-kira seperti itu. Pak, untuk mencegah ini Pak dampaknya semakin meluas, lebarannya, diameternya segala macam. Nah, ada tidak langkah antisipasi selain memasang polis lain yang sudah dilakukan seperti sekarang ini Pak? Iya. Jadi kan memang sementara di polis lain. Nah, kalau dari Badan Geologi itu, kondisi lubang itu juga tidak boleh ditutup karena untuk menjaga keseimbangan kondisi air. Makanya kondisi air itu tetap seperti itu kan, Terbuka dan tinggi airnya segitu terus walaupun diambil keluar. Jadi itu keseimbangan alamnya di situ. Makanya tidak ditutup. Nah makanya tadi perlu dicek lebih advance dari Badan Geologi ini udah mulai dicek. Tapi memang butuh waktu. Karena itu kan mengecek kedalaman di ronsen istilahnya. Kalau manusia itu kayak di ronsen, kedalaman seperti apa, berbahaya seperti apa. Tapi sejauh ini menurut Badan Geologi masih dianggap itu aman. Nah tapi memang ada batasan. Kalau batasan amannya sekali itu di radius 50 meter. Radius 50 meter. Nah harapannya setelah advance pengecekan itu bisa kita tarik nanti. Apakah mudah-mudahan amannya sampai ke pinggir lubang sungai, lubang air itu ya. Pak, sebagai wagub penegasan saja Pak, ini kan masih banyak masyarakat yang datang sengaja ke sana, bahkan menabrak itu Pak aturan polis lain. Nah kan cukup membahayakan. Nah bagaimana Bapak menekankan ini kepada ya kan, publik Pak? Kemarin itu maka saya tekankan kepada Bupati, Wakil Bupati, dan Wali Nagari yang ada di setempat sampai ke Pulau Jorongnya, tolong jaga masyarakatnya. Gitu loh, jangan sampai ada melewati polis lain ini.
gitu loh. Dan nanti melewati batas-batas yang sementara kita anggap aman ini, gitu loh. Nah, mudah-mudahan dari media juga bisa ikut membantu kita menyampaikan kepada masyarakat untuk yang datang ke sana. Mudah-mudahan ini bisa menjadi berkah buat warga sekitar. Entah itu bisa menjadi tempat dilihat orang, tempat untuk mungkin kedepannya bisa jadi itu menjadi tempat yang pariwisata, mungkin bisa jadi ke depan, tapi setelah kajian advance ya. Tapi sejauh ini airnya kalau untuk mandi-mandi masih bagus, masih bisa lah, tapi jangan diminum. Dan Hasil tidak ada kajian advance mistis. itu paling cepat kapan, Bang? Hasil kajian Nah, ini advance kajiannya kan diceknya di Bandung, Ya. diceknya Bandung. Tapi itu udah di bawah. Itu untuk kondisi kalau kajian dari geologinya butuh waktu yang agak lama, karena itu sifatnya ronsen bawah tanah, gitu loh. Sifatnya ronsen bawah tanah. Jadi butuh ya waktu memang yang agak lama. Nanti kita cek lagi lah.